Sahabat beriman yang saya cintai karena Allah, coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak di antara kita yang menunda puasa Ramadan karena kondisi hamil atau menyusui, tapi kemudian lupa, menyepelekan, atau bahkan keliru dalam menunaikan fidyah? Hati-hati loh, banyak yang salah kaprah, mengira fidyah itu sama dengan sekadar membayar utang puasa biasa, kodok. Padahal, status hukum dan cara membayarnya sangat berbeda, baik bagi ibu maupun lansia. Bayangkan dosa menumpuk bertahun-tahun hanya karena kita tidak tahu takaran, waktu, dan penerima yang benar. Jangan sampai ibadah Ramadan kita cacat hanya karena keraguan dan ketidaktahuan ini. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memastikan setiap ibadah kita tegak di atas ilmu yang sahih. Mari kita simak sampai tuntas bagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang paling afdal menunaikan kewajiban yang ringan namun berdampak besar ini. Insya Allah hati kita jadi tenang dan ibadah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sungguh kebahagiaan bagi saya bisa menyapa Anda semua, para pencari ilmu dan kebaikan hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sering ditanyakan, namun sayangnya sering dianggap remeh-temeh. Fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah secara bahasa berarti tebusan. Dalam konteks syariat Islam, fidyah adalah pengganti puasa yang ditinggalkan bagi mereka yang tidak mampu menggantinya di hari lain karena alasan syar'i dan bersifat permanen atau berkelanjutan, seperti sakit menahun atau kondisi kehamilan tertentu yang membahayakan. Ini bukanlah kewajiban qada, melainkan kewajiban berupa pemberian makanan pokok kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan ini sebagai rahmat yang agung, menunjukkan betapa Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Jangan pernah anggap fidyah ini sebagai beban, tetapi lihatlah ini sebagai pintu ampunan dan kepedulian sosial yang Allah buka lebar-lebar bagi mereka yang benar-benar memiliki uzur. Kita akan merujuk langsung pada sumber utama kita, Al-Quran dan Sunnah, agar langkah kita mantap dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Dasar hukum kewajiban fidyah ini termaktub jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Kata kunci di sini adalah orang-orang yang berat menjalankannya. Siapakah mereka ini? Menurut mayoritas ulama dan tafsir yang sahih, kelompok utama yang termasuk di sini adalah dua golongan besar. Pertama, lansia atau orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh dan secara fisik tidak akan mampu berpuasa lagi seumur hidupnya. Dan kedua, ibu hamil atau ibu menyusui yang khawatir puasa akan membahayakan dirinya atau janin bayinya dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengganti puasa di luar Ramadan. Ayat ini menunjukkan kemudahan luar biasa dari Allah yang membuktikan betapa perhatiannya syariat Islam terhadap kondisi fisik hambanya. Jika kita termasuk salah satu dari dua golongan ini, maka kita harus segera memahami detail pelaksanaan fidyah agar ibadah kita sah dan tidak menimbulkan utang di akhirat kelak. Nah, mari kita fokus pada bunda-bunda solihah yang sedang hamil atau menyusui. Permasalahan fidyah bagi ibu hamil atau menyusui sering menimbulkan kebingungan besar. Ada 3 pendapat ulama besar mengenai kewajiban ini. Namun, pendapat yang paling kuat dan banyak dipegang khususnya oleh mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang ibu meninggalkan puasa karena khawatir akan keselamatan bayinya saja, bukan karena ia khawatir pada dirinya sendiri, maka ia wajib melakukan qada, mengganti puasa di hari lain, dan juga wajib membayar fidyah. Mengapa demikian? Karena ia telah meninggalkan ibadah puasa demi makhluk lain, bayinya. Namun, jika ia khawatir pada dirinya sendiri, misalnya jika ia berpuasa ia akan jatuh sakit, atau khawatir pada dirinya dan bayinya, maka ia hanya wajib qada saja tanpa fidyah. Saudaraku, kehati-hatian dalam syariat mengharuskan kita untuk segera menunaikannya. Jangan sampai fidyah ini tertunda sampai menumpuk belasan tahun hanya karena kita pindah dari satu masa kehamilan ke masa menyusui berikutnya. Segera tunaikan setelah Ramadan berakhir demi ketenangan hati dan keselamatan akhirat. Sekarang kita beralih ke kakek dan nenek kita yang mulia, para lansia. Kapan seorang lansia itu wajib fidyah dan bukan qada? Kriterianya adalah uzur daim atau ketidakmampuan yang permanen dan tidak ada harapan sembuh untuk bisa berpuasa lagi. Jika seorang lansia sudah sangat lemah, mudah pingsan, mengidap penyakit kronis, dan dokter menyatakan kondisi ini tidak akan membaik, maka statusnya bukan lagi hutang puasa yang harus diganti, qada, melainkan langsung beralih ke kewajiban fidyah.
Jumlah fidyah yang dibayarkan adalah sebanyak hari puasa yang ditinggalkan, yaitu 30 hari jika puasa Ramadan ditinggalkan seluruhnya. Ini adalah bentuk penghormatan syariat kepada mereka yang telah mencapai usia senja dan tidak lagi mampu menahan lapar dan dahaga. Saudaraku, tugas kita sebagai anak atau cucu adalah memastikan kewajiban fidyah ini tertunaikan sebelum mereka wafat. Jangan sampai orang tua kita yang sudah sepuh harus menanggung beban dosa fidyah yang belum terbayar, padahal kita, ahli warisnya, mampu dan wajib membantunya melunasi kewajiban tersebut demi keselamatan mereka di alam kubur. Lalu bagaimana cara menghitung dan menunaikannya? Inilah bagian yang paling krusial dan sering sekali keliru di tengah masyarakat. Takaran fidyah adalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Ukurannya menurut sebagian besar ulama adalah 1 mud makanan pokok per hari. 1 mud itu, jika dikonversi ke takaran modern kira-kira setara dengan 675 gram atau sekitar 3/4 liter beras atau gandum. Perlu digarisbawahi, fidyah harus berupa makanan pokok, bukan uang tunai. Meskipun dalam kondisi saat ini diperbolehkan memberikan uang yang setara dengan harga makanan siap saji atau bahan pokok, namun yang paling afdol dan sesuai sunnah adalah memberikannya dalam bentuk makanan yang mengenyangkan. Sebagai contoh praktis, jika Anda berhutang fidyah 30 hari, Anda wajib mengeluarkan 30 porsi makanan. Para ulama juga menjelaskan bahwa sebaiknya fidyah dari berbagai hari tidak dikumpulkan untuk diberikan kepada satu orang saja sekaligus, idealnya fidyah 30 hari diberikan kepada 30 orang miskin, atau 30 hari diberikan kepada satu orang miskin sebanyak 30 kali pada waktu yang berbeda-beda, agar memenuhi unsur memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Kapan waktu yang tepat untuk menunaikan fidyah? Saudaraku, disinilah letak kemudahannya. Fidyah boleh dibayarkan setelah Ramadan berakhir, bahkan setelah puasa itu ditinggalkan per hari. Misalnya, jika Anda meninggalkan puasa hari pertama Ramadan, fidyahnya boleh dibayar di sore hari itu juga setelah terbenam matahari, keesokan harinya, atau bahkan setelah Ramadan berakhir secara keseluruhan. Namun demikian, para ulama sangat menganjurkan kita untuk segera menunaikannya, karena menunda kewajiban hanya akan menimbulkan potensi lupa, menumpuknya utang, dan menambah beban pikiran kita. Kepada siapa fidyah disalurkan? Tentu saja kepada fakir miskin, sebagaimana firman Allah. Pastikan penerima fidyah ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan dan tidak memiliki sumber penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menunaikan fidyah kepada yang berhak sesuai petunjuk Rasulullah SAW, insya Allah tebusan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembersih bagi kekurangan puasa kita di masa lalu. Bayangkan betapa beratnya beban seorang ibu yang menunda fidyah selama 5 atau 10 tahun karena ketidaktahuan atau anggapan remeh. Ketika ia akhirnya menghitung, kewajibannya mencapai ratusan porsi. Beban finansial dan psikologis ini terasa sangat berat, padahal jika ia tunaikan setiap tahun, ia hanya perlu mengeluarkan sedikit saja. Saudaraku, jangan sampai kita menunda kebaikan dan kewajiban. Fidyah adalah jaminan bahwa kita telah berupaya maksimal menjalankan perintah Allah sesuai batas kemampuan kita. Jika puasa tidak mampu kita jalani karena udzur, setidaknya kita tidak melupakan hak fakir miskin yang telah Allah titipkan. Ingatlah baik-baik, menunda kewajiban padahal kita mampu bisa menjadi penghalang keberkahan rezeki dan ketenangan jiwa. Mari kita segera periksa kembali catatan Ramadan kita di masa lalu, terutama bagi bunda-bunda yang sudah memiliki anak lebih dari 1. Pastikan semua fidyah sudah tertunaikan dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dalam menunaikan ibadah dan menjauhkan kita dari kelalaian. Jadi, intinya sahabat beriman, fidyah adalah kemudahan, tebusan, dan bentuk kepedulian sosial yang harus ditunaikan bagi ibu hamil, ibu menyusui dalam kondisi tertentu, dan lansia yang memiliki uzur permanen. Jangan sampai kita keliru takaran, jangan tunda pembayarannya, dan tunaikanlah hanya kepada fakir miskin yang berhak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ibadah dan tebusan kita, serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Sekarang, mari kita saling mengingatkan. Jika tausiah yang santai namun menyentuh hati ini bermanfaat bagi Anda, mohon klik tombol suka dan bagikan video ini kepada kerabat dan teman Anda, agar pahala jariah terus mengalir. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.